Terus ketika lihat di samping atau di pinggir kumpulan air itu, karena itu nggak bisa disebut danau juga ya, itu banyak sampah. Ya itu mengindikasikan sepertinya kemungkinan besar air itu nggak bisa dipakai untuk konsumsi. Konfirmasilah kami ke warga, ternyata tahu itu dulunya apa? Kuburan. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Buat kamu yang mungkin lagi sering mantengin sosmed atau baca-baca berita online, pasti nggak asing sama yang namanya Kampung Apung di Cengkareng, Jakarta Barat. Lagi rame banget, ada yang bilang air di sana tuh tercemar, ada juga yang bilang mereka itu susah cari air, dan akhirnya tim Telusur Kasus memutuskan untuk langsung datang ke sana. Ketika kami masuk nih, memang kami disambut sama ada apa ya, bisa disebut kayak semacam danau, tapi warnanya hijau airnya. Terus kalau aku pribadi sih jujur aku tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan ya di situ. Maksudnya tidak melihat ada ikan. Tapi kalau warga sekitar bilang sih ada lele, dan itu memang ada karambanya dipakai untuk budidaya. Terus ketika lihat di samping atau di pinggir kumpulan air itu, karena itu nggak bisa disebut danau juga ya, itu banyak sampah. Terus banyak lendir yang kalau orang Jawa bilang tuh kelentrak-kelentrak gitu, tuh nggak sih, kayak lendirnya tuh kental. Nah, ya itu mengindikasikan sepertinya kemungkinan besar air itu nggak bisa dipakai untuk konsumsi. Konfirmasilah kami ke warga, ternyata tahu itu dulunya apa? Kuburan. Iya, nggak salah denger, itu dulu kuburan. Aku pikir itu adalah rawa-rawa, bahkan orang pun juga banyak yang mengira, oh ini rawa-rawa terus kerendam sama air hujan gitu ya, akhirnya dia menjadi sebuah perkumpulan air gitu. Ternyata enggak, di situ makam. Dan bahkan itu ada satu jalan yang dia memisahkan antara si perkumpulan air itu dan sini ada pemukiman warga lainnya. Nah, si air itu dulunya adalah makam muslim, yang sekarang jadi pemukiman warga itu adalah makam Tionghoa. Bahkan kami itu diajak sama salah satu warga, kami ditunjukin masih ada satu makam Tionghoa yang tersisa. Terus kayak aku iseng tanya, masih ada isinya nggak, atau mungkin cuma nisan aja sebagai apa ya, kayak semacam peringatan mungkin bahwa di situ dulu adalah makam. Ternyata masih ada isinya. Dan makam yang kerendam itu pun juga belum dipindah. Jadi ceritanya gini, dulu sekitar tahun 90-an itu kan jalannya semua itu tuh rata antara si makam dan jalan raya. Cuman karena sering banjir, akhirnya jalan rayanya ini ditinggiin nih 70 cm, 30 cm, akhirnya jadi 1 meter. Udah, tapi ternyata masih kebanjiran, dinaikin lagi sampai akhirnya 2 meter. Otomatis makamnya kan jauh lebih rendah daripada jalan. Nah, ketika hujan, air itu larilah ke makam itu. Apalagi di sekitar situ sekarang ada banyak pabrik, terus rumah yang gede-gede, akhirnya terendamlah. Nah, sekitar tahun 2014 kalau nggak salah, itu airnya tuh sempat disedot. Jadi nisan-nisannya tuh udah mulai kelihatan. Tapi sayangnya karena nggak ada kelanjutan, bahkan dulu sempat mau dibikin rusunawa, cuman sama warga ditolak. Karena kalau jadi rusunawa otomatis kan nggak ada daerah serapan air lagi dan takutnya akan memperparah banjir yang datang. Akhirnya dibiarin lah, nggak ada kelanjutan sampai detik ini, dan akhirnya dia kerendam sama air. Dah, jadi makamnya sudah tertutup sama air. Padahal dulu katanya tuh di situ ada banyak pohon yang banyak buahnya, anak-anak kecil suka lari-lari di situ, manjat-manjat pohon. Kebayang banget. Cuman sekarang anak-anak kalau main ya di antara jembatan-jembatan gitu, karena kan udah jadi rumah apung yang mereka pemancangnya kayunya itu ya masuk ke dalam air gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sana sebenarnya bukan cuman makam yang akhirnya terendam, tapi mereka sulit untuk cari air. Kenapa? Karena kalau mereka bikin sumur bor, itu sumur bor tuh warnanya tuh kurang bagus. Bahkan kami ditunjukin sama salah satu warga nih, yang warnanya itu kalau didiemin jadi kuning. Bisa sih buat mandi, tapi kalau untuk bilas lagi terakhir kalinya sebelum kita selesai mandi tuh harus pakai air yang beli pikulan, dan itu harganya lumayan banget. Sekitar 8.000 per jerigen, dan dalam 2 hari itu harus beli sekitar 3-4 jerigen. Selain itu kalau mau minum ya otomatis harus pakai air galon atau air isi ulang. Itu jadi salah satu dilemanya, mereka udah minta ke PAM untuk ayo dong bikin pipa ke sini. Katanya sih sempet mau ada yang datang, cuman sampai sekarang masih belum ada sih realisasinya kayak gimana. Tapi mereka itu bukan satu-satunya daerah yang kesulitan untuk cari air di tengah
megapolitan Jakarta gitu. Karena jujur nih, aku pribadi karena aku tinggal di apartemen, aku belum pernah merasakan kesulitan air di Jakarta. Mungkin ini jadi salah satu contoh cermin ketimpangannya. Nah, kita lihat nih yang satunya, ada di Muara Angke di Jakarta Utara. Siapa sih yang nggak tahu Muara Angke? Kalau pertama kali mendengar kata Muara Angke apa coba yang terlintas di pikiran kalian? Kalau aku sih jujur rob ya. Kalau banjir kena banjir, kalau lagi hujan maksudnya hujan deras kena banjir. Kalau air lagi pasang kena rob, tapi ironisnya mereka ini sulit untuk cari air bersih. Bahkan kalau kalian ke Muara Angke nih, yang arah Pelabuhan Kaliadem kalau mau nyebrang ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, itu pasti akan akrab banget ngelihat orang jualan air yang pakai gerobak didorong. Nah dari situlah mereka harus beli. Kemarin kami tuh ketemu sama salah satu warga, kebetulan dia juga punya usaha laundry. Halo Ibu Kusnia, apa kabar? Baik, Kak. Ibu, kalau di sini kan masih agak sulit ya cari air bersih. Kalau laundry gini airnya dari mana? Air bor, Kak. Oh, air bor. Iya. Tapi warnanya kualitasnya gimana, Bu? Warnanya kuning sih, Kak. Oh, saya boleh lihat nggak, Bu? Silakan, Permisi. Mbak. Oh. Oh iya. Airnya nggak sebening Air itu ya, pump. iya. Air pump di sini belum masuk, Bu? Belum masuk. Oh. Dari dulu udah lama. Terus kalau ini pakai air bor. Terus kalau untuk mandi, makan, masak, Kalau mandi kita kadang ada pakai air ledeng yang pikulan itu, yang dorongan itu. Kalau buat masak, minum apa pakai air isi ulang. nah, yang air pikulan itu dalam satu hari biasanya berapa, Bu? Kalau biasanya itu sehari 5 pikul minimal ya. Berapa itu harganya? Nah, sepikul sekarang udah 8.000. Terus kalau di sini kan sering kena rob juga ya, buat tahu banjir gitu. Itu gimana airnya? Dia asin, ikutin dari aerob. Asin kadang-kadang itu kita pakai buat cuci piring, bilas itu kan. Kalau hanya buat mandi, kayak minum tuh pasti kita pakainya air apa sih namanya itu? Air mineral yang jualan. Berarti nggak bisa dipakai yang sumber Enggak. bornya kalau lagi rob ya. Betul. Dan rob itu padahal kalau di sini bisa dibilang hampir tiap bulan, Bu. Hampir bukan hari tiap bulan, tiap minggu, tiap hari bahkan bisa jadi. Laundry itu kan pasti butuh air banyak dong. Kita penasaran nih, kira-kira pakai air dari mana sih? Ternyata dia pakai air sumur, tapi emang warnanya itu kuning. Bahkan ketika diangkat aja nih pakai tangan, tuh kelihatan banget warnanya tuh kuning agak keruh gitu loh. Nah, itu mereka pakai buat cuci baju. Kenapa? Karena itu yang lebih murah. Tapi kalau lagi rob ya jangan harap bisa dipakai, rasanya asin. Nah, kalau untuk makan, minum, sehari-hari mereka harus beli yang air jerigenan. Air jerigenan itu mereka beli satu hari nih, harga 6.000 itu bisa sekitar 5 jerigen. Jadi ya 30.000 satu hari, kaliin aja sampai 30 hari dalam satu bulan, berarti mereka harus ngeluarin uang seberapa banyak. Cuma untuk air yang ini kebutuhan dasar manusia loh, kita nggak bisa hidup tanpa air. Nah, selain itu tuh kami juga ngelihat ada cuci motor. Nah, motor di daerah Jakarta Utara itu memang harus rajin-rajin dibersihin, harus rajin-rajin dicuci. Kalau enggak karatan, apalagi kalau lagi rob. Nah penasaran dong kita nanya kalau misalnya mereka pakai air sumur juga karatan itu motor. Ternyata enggak, mereka harus beli. Nah air jerigen itu sama si tukang cuci motor itu dipakai buat nyuci motor. Bayangin aja satu motor mereka harus butuh berapa jerigen, kaliin aja dalam satu hari berapa. Nah ternyata di sini itu masih susah banget. Sama, bahkan kami ketemu sama warga yang sayangnya nggak mau untuk kami wawancara, dia cerita. Beberapa tahun yang lalu, ada orang yang ngaku-ngaku dari PAM tuh datang, katanya mau masang pipa. Mereka disuruh iuran sekitar 500 sampai 900 ribu rupiah. Dan mereka mau, saking, udah deh nggak apa-apa bayar mahal daripada susah air kayak sekarang. Tapi sayangnya, nyatanya sampai sekarang masih belum ada kepastian. Bahkan kami juga sempat ketemu sama warga yang lain yang lagi-lagi juga nggak mau diwawancara, takut kali ya. Mereka cerita sebenarnya tuh udah ada PAM kalau di wilayahnya mereka, ada PAM. Cuman sering mati dan warnanya kurang bagus. Jadi ya mau nggak mau mereka tetap harus ngandalin antara pakai air sumur bor yang kuning dan nggak bisa dipakai kalau lagi rob itu, padahal mereka rob tuh bisa setiap minggu bahkan setiap hari. Atau mereka harus beli pakai air jerigen yang harganya mahal. Nah sebenarnya ini jadi sebuah ironi ya di perkotaan apalagi Jakarta gitu, susah cari air. Nah PAM ini lagi sama Pemprov Jakarta, mereka tuh punya target untuk bikin 7.000 km pipa sampai tahun 2029. Jadi kalau sekarang kan sekitar 61% warga Jakarta aja nih yang terfasilitasi dengan air bersih. Nah sampai 2029 nih targetnya ini 100%.
Tapi kalau menurut pengamat tata kota Yayat Supriyatna, ternyata permasalahannya tuh salah satu sebab itu adalah pada sistem jaringan pelayanan yang belum sepenuhnya menjangkau daerah tersebut seperti Muara Angke. Kemudian juga akan lihat kalau misalnya jaringannya ada, yang agak susah itu adalah pada kapasitasnya. Kadang-kadang airnya itu tidak maksimal ya dalam konteks barnya, tekanan airnya. Pipanya ada tapi airnya tidak maksimal. Nah, sebuah kota bisa bagus jika sistem pengolahan limbah airnya berjalan dan betul-betul terencana. Dan itu memerlukan kos yang cukup besar. Tetapi sekali lagi, rakyat mau membayar harga air yang mahal asal berkualitas, pasokan lancar, dan bisa menghemat pengeluaran mereka. Nah, aku sempat mikir, karena dulu aku sempat ke Singapura dan sempat semacam studi banding gitu. Kalau di Singapura itu kan air hujan itu ditampung. Air yang kita pakai itu nanti akan didaur ulang, terus nanti kalau bisa dipakai ya dipakai lagi, atau yang kalau nggak bisa dipakai ya barulah nanti dibuang. Tapi Singapura itu punya prinsip jangan sampai setetes pun air itu hilang. Nah, aku penasaran nih, kira-kira bisa nggak sih Jakarta ini jadi kayak Singapura gitu, yang airnya didaur ulang terus dipakai lagi? Karena kan sebenarnya kita punya banyak banget sungai dan anak sungai yang sayangnya nggak cocok dan nggak layak untuk dijadiin air baku. Kalau kamu yang tinggal di daerah Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, kira-kira masih kesulitan nggak sih cari air? Coba dong komen di bawah.